Jumpa lagi di Review TV. Ya, Realme kembali mengisi pasar smartphone kelas 2 juta lewat si Realme Narzo 50A ini. Nah, kalau kalian nyari smartphone yang terjangkau tapi mau baterainya luar biasa awet, kamera 50 megapiksel dan performanya ya cukup lah ya untuk game-game ringan, sepertinya yang satu ini akan jadi salah satu pilihan yang menarik untuk kalian. Hadirnya smartphone ini memang menjadi sebuah jawaban untuk kalian yang budgetnya limited nih. Kan nggak semua orang punya budget untuk beli smartphone yang harganya 10 juta ke atas kan ya. Tapi walaupun budget kalian limited, kalian tetap bisa nikmatin paket unlimited dari Smartfren Unlimited Maxi. Berkat Smartfren Unlimited Maxi, kita nggak perlu khawatir lagi soal paket internet habis nih. Dipakai nonton YouTube, Netflix, download game-game dengan ukuran besar, semua jadi aman. Kan unlimited bisa semua, bisa dipakai selama 24 jam juga pula. Jadi nggak masalah dong. Apalagi kita juga diberikan ekstra unlimited malam full speed. Kita bisa internetan sepuasnya sampai pagi. Jadi unlimitednya beneran juaranya, unlimited bisa semua. Dan menariknya kita bisa pakai di semua aplikasi, semua lokasi, semua hari, di mana aja dan kapan aja. Dan ini bisa kalian dapatkan baik untuk pengguna lama maupun pengguna baru. So far sih saya ngerasa Smartfren Unlimited Maxi ini jadi salah satu produk yang worth it banget ya untuk dibeli. Karena dengan harganya mulai dari 20.000, tapi bener-bener unlimited bisa semua. Perlu banget nih produk yang kayak gini untuk bisa jadi smart buyer dan dapat benefit yang banyak. Ditambah lagi dengan ikutan Rezeki Wow. Buat kalian yang udah jadi pelanggan Smartfren, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan, supaya kalian bisa dapetin banyak hadiah langsung yang wow banget nih. Rezeki Wow periode 3 berlangsung mulai dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan 14 Januari 2022. Untuk cara ikutannya, download aplikasi My Smartfren, pilih menu Rezeki Wow, dan kalian bakal temuin Oasis mulai dari Bronze, Silver, dan Gold. Kemudian lakukan transaksi apapun seperti beli paket data atau pulsa lewat aplikasi My Smartfren. Kalian bisa berkesempatan dapat hadiah pasti mulai dari Smart Point, pulsa, smartphone, tablet, TV, emas, laptop, motor, hingga hadiah Grand Prize dan Super Grand Prize dengan hadiah emas 50 gram, tabungan ratusan juta rupiah, dan mobil. Gokil, kurang banyak apa coba? Kalau pengen tahu info lebih detail, langsung aja follow Instagramnya Smartfren di @smartfrenworld atau bisa juga cek di dalam deskripsi. Oke, bulan Maret kemarin kita udah lihat review pendahulunya dari si Narzo 50A, yaitu si Narzo 30A, dan itu juga terhitung sebagai smartphone yang oke untuk kelas harganya. Narzo 50A ini hadir dengan peningkatan yang terlihat cukup signifikan di sisi kameranya, di mana sebelumnya cuma 13 megapiksel, yang ini sudah di-upgrade nggak tanggung-tanggung ke 50 megapiksel. Oke, kita lihat dulu paket penjualannya ya. Unitnya sudah ada screen protector yang terpasang di situ, kemudian ada case, ada charger 18 watt, kabel Type-C, dokumen, dan SIM ejector. Untuk desain bisa dikatakan Realme ini menggunakan diagonal stripe design ya di belakang nih. Dan dia punya dua motif yang berbeda, sebelahnya garis-garis, sebelahnya lagi polos. Untuk pilihan warna ada oxygen green sama oxygen blue ya, jadi hijau dan biru seperti yang dipegang ini ya. Kemudian untuk back cover itu polikarbonat, back cover dan frame-nya itu juga jadi satu kesatuan ya. Jadi polikarbonat semuanya. Untuk dimensi 164,7 x 76,2 x 8,9 mm dan beratnya di 201 gram. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan ada tombol volume. Di atas itu kosong, jadi mic keduanya nggak ada di situ. Lalu sisi kiri ada slot SIM tray non-hybrid, jadi bisa dual SIM plus 1 microSD up to 256 GB. Di sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon, port USB-C, dan ada speaker. Ini speakernya berarti mono ya di sini ya. Di sisi layar itu ada kamera selfie di depan ini ya, 8 megapiksel f2.0, perekaman videonya up to 1080p 30 fps. Untuk layar sendiri ini adalah layar 6,5 inci mini drop full screen. Resolusinya HD+, 720 x 1600 pixel. Ya, walaupun smartphone di entry level sekarang udah banyak yang pakai Full HD+, tapi kami nggak ada masalah sebetulnya dengan 720p ini, nggak ada masalah. Malah sejujurnya kalau SoC-nya nggak kencang-kencang amat, kami lebih suka kalau dia pakai yang HD+ ini karena jadi ringan buat si prosesornya. Untuk panelnya ini adalah panel IPS, refresh rate-nya di 60Hz. Brightness-nya nggak disebutin ya berapa maksimumnya berapa nits, tapi untuk pemakaian outdoor pas terik banget memang agak sedikit susah ngelihatnya. Masih terhitung wajar sih sebetulnya untuk kelas entry level seperti ini. Dan untuk kacanya juga nggak dijelaskan perlindungannya seperti apa ya, tapi paling nggak udah ada screen protector dari awal ya. Di sisi belakang, kamera utamanya adalah kamera 50 megapiksel f1.8. Untuk sensor juga nggak dibahas sensor apa, tapi yang jelas ini bukan sensor 50 megapiksel yang dipakai di smartphone kelas flagship.
Beda ya, beda. Nah, perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Lalu di sebelah kamera utamanya ada LED flash. Untuk kamera yang dua lainnya, ya udahlah, anggap bonus aja ya. Oke, dan di sini terdapat fingerprint sensor yang dibuat Realme menyatu dengan modul kameranya. Desainnya ya unik, jadi agak beda. Menurut kalian gimana? Menarik atau agak aneh? Ya terserah kalian ya. Nah, untuk spek internal dia pakai SoC MediaTek Helio G85. Ini masih sama seperti pendahulunya. Untuk RAM dan storage kita bisa dapatkan unit kami itu adalah yang 464, sementara varian lain ada yang 4128. Nah, unit kami pakai 64 GB dan saat pertama kali nyalakan sistem aplikasi bawaan itu sudah makan storage sekitar 22 GB. Jadi storage bersih yang bisa digunakan itu sekitar 40-an GB. Ini tanpa instalasi aplikasi yang ditawarkan Realme saat menyalakan. Jadi kalian harus agak hati-hati ya, jangan main asal pencet next aja, ntar keinstall semua tuh. Ya, sayang kalau kalian nggak butuh kan ya ngapain diinstal. Nah, untuk baterai 6000 mAh, ya besar, kemampuan chargingnya juga 18 watt. Untuk sensor ada accelerometer, proximity, kompas, gyro, tapi sayangnya gyronya ini yang disebut gyro software ya. Jadi agak kurang pas kalau mau diandalkan untuk gaming. OS-nya pakai Realme UI 2.0, ya jelas ini Android 11. Nah, kalau ada nanya iklan gimana? Nah, kalau kami melihatnya ini udah mendingan di sini dibandingkan Narzo 30A. Yang dulu itu kami agak protes karena iklannya kelihatan di sana sini, lalu notif dari aplikasi bawaannya juga itu ya menyebalkan ya. Nggak bisa di-uninstall ya. Tapi itu dulu. Sekarang ini aplikasi bawaan di luar app Realme-nya itu bisa di-uninstall kalau misalnya memang kalian merasa itu mengganggu ya. Untuk konektivitas tentunya ini 4G ya, G85 belum bisa 5G. Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 dan sayangnya memang belum ada NFC di sini. Nah, untuk ujian performa Antutu 8 di 207 ribuan, sementara Antutu 9 lucunya nggak jalan di sini, nggak tahu kenapa. Memang akhir-akhir ini beberapa smartphone entry level nggak bisa dijalani Antutu 9-nya. Untuk Geekbench 5 single core di 385 dengan multi-core di 1330. Ini skor yang wajar untuk G85. GFX Bench 1080p T-Rex offscreen di 45 fps. Sementara itu untuk 3D Mark Slingshot Extreme, grafik skornya ada di 1268. Nah, untuk 3D Mark Wildlife Stress Test itu base score-nya di 726, sementara lowest score-nya di 702. Jadi stability-nya ada di 96,7. Lalu kalau kita pakai CPU throttling test kita bisa dapat 86% kestabilannya. Ini tergolong stabil ya. Jarang terlihat ada throttling di sini. Nah, kita langsung aja masuk nyoba ke gaming. Gimana? Kita mulai dari PUBG Mobile. Setting maksimumnya adalah Smooth Ultra atau HD High. Jadi hasilnya adalah 40 fps lancar. Untuk gyro baiknya dimatikan aja karena kita udah bilang ini software. Jadi itu nggak nyaman kalau untuk PUBG. Nah, beralih ke League of Legends, setting grafisnya adalah ultra, frame rate-nya di 60 dan semua efek nyala. Kita masih bisa dapat frame rate di 60 fps lancar, nggak terasa ada frame drop yang mengganggu di sini. Lalu untuk Minecraft dengan setting 12 chunk kita masih bisa main dengan cukup nyaman sih ya. Frame rate-nya fluktuasinya sekitar 45 sampai 60 fps. Nah, kemudian untuk game berat seperti Genshin Impact kita coba dulu settingnya di lowest 60 aja ya, jangan di highest. Lowest 60 hasilnya ya sama dengan yang lain yang pakai SoC Helio G entry level. Ya untuk game seberat ini Genshin masih kurang nyaman sebetulnya untuk dimainkan. Dimainin sih bisa-bisa aja, tapi frame rate-nya tuh 15 sampai 20-an fps. Ya mungkin kadang-kadang bisa dapat 30 fps, tapi ya masih terasa lah ada lag sana sini. Selain RAM-nya yang kurang memadai, mungkin karena dia 4 GB ya, storage juga harus diperhatikan. Karena Genshin yang baru udah sampai sekitar 20 GB ya. Storage yang bersih ini bisa kepake separohnya dari sisa 40 GB tadi. Belum lagi kita ngomongin soal sosmed dan lain-lainnya. Jadi ya kalau pakai yang 64 mau main Genshin Impact dipikir-pikir dulu. Untuk baterai, nah ini menarik nih. Ini letak kelebihan dari smartphone yang satu ini. Kita coba video playback 1080p, dia dapat 34 jam. Ya, smartphone ini memang menyusahkan sekali dalam pengujian ini ya. Kalau layar 720p 60Hz ketemu dengan baterai 6000 mAh dan SoC-nya irit daya seperti ini, ya gini jadinya ya. Kemudian walaupun speknya mirip dengan Narzo 30A, di Narzo 50A ini kita dapat ekstra beberapa jam ya. Mungkin Realme udah sukses mentuning lagi SoC-nya biar lebih irit lagi baterainya. Oh ya, yang bilang katanya kalau pakai MediaTek boros, dipikir-pikir dulu. Yang ini MediaTek dan irit banget.
Kemudian kalau kita main game Genshin Impact 30 menit dengan lowest 60 fps per 30 menit itu turun sekitar 8%. Ya cukup lumayan ya, nggak terlalu boros, irit bahkan ini. Nah, untuk charging gimana? Ingat baterainya adalah baterai 6000 mAh. Chargernya adalah charger 18 watt. Untuk 0 sampai 50% dia butuh waktu 1 jam. 0 sampai 100% dia butuh waktu 2 jam 52 menit atau sedikit di bawah 3 jam. Ini bukan yang paling lambat yang pernah kami uji, tapi memang masih agak lambat ya durasi chargingnya. Untungnya memang dengan daya tahan baterainya yang luar biasa, kemungkinan besar kalian memang akan jarang ngecharge ya, mungkin paling-paling sehari sekali aja. Nah, kita coba beralih ke pengujian kamera, tapi tentunya kali ini sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme Narzo 50A nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat hasil kameranya seperti apa. Seperti biasa, saya pengen lihat kemampuan mikrofonnya dulu. Jadi ini kualitas mikrofonnya seperti ini, saya nggak pakai mikrofon eksternal. Suara yang kalian dengar ini adalah suara dari mikrofonnya si smartphone-nya langsung. Jadi kalau lebih seperti ini suaranya. Kualitas mic-nya ternyata lumayan untuk kelas harganya ya. Cuma harus hati-hati aja karena posisi mic-nya cuma ada di satu sisi aja. Jadi ada potensi bisa tertutup oleh tangan kalau lagi mode vlogging pakai tangan aja gitu megangnya. Lanjut ke hasil videonya sendiri, kamera selfie-nya seperti ini. Terlihat sekali ketajamannya itu berlebihan ya. Terlihat dari tekstur kulit saya yang terlihat terlalu kasar dan pori-pornya itu kelihatan banget. Ini salah satu contoh video yang ya bisa dibilang istilahnya over sharpening lah. Kalau kalian mau kulit kelihatan mulus, sayangnya juga untuk video selfie fitur Beautify belum tersedia. Urusan dynamic range biasa aja, kalau kena backlight wajah saya masih bisa terekspos cukup baik sih. Dari segi stabilizer belum tersedia ya sayangnya ya. Jadi kalau di bawah jalan akan terasa guncangannya. Ini masih terhitung wajar untuk smartphone entry level di 2021 ini. Pindah ke kamera utamanya, hasilnya kayak gini. Ketajamannya jelas jauh lebih baik ketimbang kamera selfie-nya tadi. Lalu untuk stabilizer juga sayangnya belum tersedia. Dynamic range-nya terbilang udah oke. Menariknya sensor ini cukup besar. Jadi masih bisa ngasih sedikit bokeh yang natural. Autofokusnya juga nggak ada masalah di kamera utamanya, aman. Beralih ke hasil foto kamera selfie-nya saya suka selama HDR-nya nyala. Hasil fotonya bisa jadi lebih oke. Fotonya cukup detail, dan kalau di foto, sharpening-nya nggak berlebihan kayak di video tadi ya. Warna kulit agak sedikit lebih merah dari aslinya, tapi menurut saya ini masih enak dilihat hasilnya. Nah, yang agak disayangkan justru kamera utamanya nih. Kalau foto objek orang, entah kenapa warna kulitnya itu jadi merah banget kayak gini. Tuning warnanya jujur kurang pas sih buat saya kalau foto orang ya. Semoga kameranya ini bisa dituning lebih baik lagi dari sisi warnanya nih oleh Realme. Detail dan dynamic range sih udah bagus, nggak ada komplain dari saya. Foto di kamera utama by default jadi sekitar 12,5 megapiksel ya. Itu wajar karena ada pixel binning. Kalau mau fotonya bener-bener resolusi 50 megapiksel ada mode khususnya. Tapi personally jarang pakai karena size fotonya jadi gede banget dan perbedaannya juga nggak terlalu signifikan kok hasilnya dibanding mode autonya. Kita lanjut ke hasil low light-nya. Menurut saya sih nggak bisa terlalu ngaruh banyak ya kalau untuk kondisi seperti ini. Untuk foto, night mode-nya juga nggak terlalu bantu banyak. Dan hasil videonya bisa kalian lihat sendiri aja. Ya, jadi itu kameranya ya, sewajarnya entry level. Masih lumayan lah, yang jelas angka megapiksel di sini memang bukan segala-galanya. Walaupun memang tentunya 50 dibandingkan 13 sebelumnya ya mungkin adalah perbaikan sedikit ya. Cuma jangan bermimpi 50 megapikselnya bisa bersaing dengan smartphone menengah atas atau bahkan kelas flagship. Beda banget ya. Oke, untuk Netflix gimana? Sayangnya memang dia masih L3 jadi belum bisa HD di sini. Lalu untuk YouTube HDR juga belum bisa. Panelnya belum panel kelas menengah atas yang udah bisa playback video HDR. Wajar sih untuk harganya. Lalu untuk touch delay gimana? Aman ya. Realme yang kekinian tuh udah nggak nemu lagi isu-isu touch delay. Kalau yang dulu-dulu mungkin masih ada. Jadi kalau dulu ada masalah, yang mesti diperhatikan adalah biasanya produsen akan memperbaiki masalahnya. Ya contohnya seperti yang di sini. Kemudian untuk haptic feedback saat ngetik gimana? Nah, sayangnya ini belum ditingkatkan ya. Untuk smartphone entry level Realme masih getarannya itu kurang nyaman dipakai ngetik. Jadi baiknya ya mungkin dimatiin aja. Masih tetap nyaman sih ngetiknya kalau dimatiin. Nah,
Untuk harga berapa? Untuk 464 itu harga resminya di 2.099.000. Sementara untuk 4128 harganya di 2.299.000. Oke. Apa aja yang perlu diperhatikan? Nah, kalau kalian pengguna Realme Narzo 30A, ini rasanya bukan upgrade yang terlalu signifikan. Perbedaan utama yang signifikan tuh hanya di kameranya. Sisanya bisa terbilang mirip-mirip aja, dari prosesor, baterai, dan lain-lain tuh mirip ya. Lalu untuk kameranya, sayangnya cuman satu sih di belakang yang bener-bener fungsional ya. Sayang sekali. Lalu kalau kalian pilih yang varian storage-nya 64GB, aplikasi bawaan sistemnya udah mengkonsumsi storage 20GB lebih. Ini agak besar ya ambilnya. Jadi memang kalau misalnya kalian mau banyak banget game diinstal di sini, berpikir untuk invest ke yang 128GB. Kemudian untuk rekaman video ini belum ada stabilizer, walaupun memang pesaingnya banyak juga yang belum punya ya. Dan gyronya itu juga kurang pas buat gaming. Dan charging memang terhitung lambat, tapi tadi udah kita bahas bahwa ya charging lambat tapi baterainya awet. Lalu untuk speaker dia masih mono ya, di mana pesaingnya udah mulai banyak yang pakai dual speaker. Dari sisi kelebihannya, baterainya luar biasa awet. Kalau kalian nyari smartphone itu memang yang dicari adalah baterainya, ya ini adalah salah satu pilihan memang ya. Kemudian performanya juga udah cukup kencang untuk kelas harganya ya. Banyak yang pakai yang di bawahnya bahkan ya. Ini udah lumayan oke ya. Hasil foto juga terbilang cukup oke di sini, dan dia sudah pakai USB Type-C. Varian storage-nya tadi ada yang 128GB kalau butuh yang besar. Masih ada fingerprint sensor. SIM tray-nya juga non-hybrid. Jadi kalau misalnya mau beli yang 64GB tapi mau tambahin micro SD buat foto dan video, bisa juga ya. Lalu layar 720p dengan kualitas yang oke. Ya, kita masukkan dalam kelebihan. Kenapa? Karena sebetulnya layar seperti ini di kelas entry level malah membuat kesigapannya pada saat browsing-browsing itu jadi lebih asik ya. Dan ini sebetulnya jauh dari kata burik. Jauh banget sih ya. Oke, akhir kata Realme Narzo 50A ini memang ngasih peningkatan yang minim sih ketimbang pendahulunya. Meski demikian, dengan harga yang ditawarkan, itu membuatnya tetap layak jadi salah satu pertimbangan untuk smartphone 2 jutaan di tahun 2021 nih. Terutama kalau kalian mencari smartphone yang baterainya luar biasa awet. Saya Dedi Irfan, Jagat TV TV.